Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Prime Report. Di tengah lonjakan mobilitas saat mudik Lebaran 2026, terjadi pergeseran menarik dalam pilihan transportasi masyarakat. Kereta api kini tak lagi sekedar alternatif, tapi berhasil menjelma sebagai moda favorit mengungguli pesawat hingga kapal laut. Ditopang tingkat ketepatan waktu yang tinggi, transportasi berbasis rel kian mendapat tempat di hati masyarakat. Dan untuk mengetahui situasi terkini arus balik Lebaran 2026, kami sudah terhubung dengan manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta, Bapak Franoto Wibowo. Halo Pak Fran. Halo Mbak, selamat sore. Selamat sore Pak Fran, minal aidin wal faidin, ini mohon maaf lahir batin. Ya, sama-sama Mbak, maaf lahir batin. Iya Pak Selamat Fran, Hari terima Lebaran. kasih sudah meluangkan waktunya. Saya tahu ini di tengah kesibukan Pak Fran ini menjelang puncak-puncaknya arus balik begitu bisa berbagi informasi bersama publik. Ini kalau misalnya kita lihat data terbaru per hari ini sudah mencapai lebih dari 52.000 pemudik begitu ya, yang tiba di beberapa stasiun besar di Jakarta. Apakah ini artinya puncak libur arus balik Lebaran ini masih akan berlangsung begitu? Ya, baik Mbak. Jadi dari tanggal 23 Maret sampai nanti tanggal 29 Maret itu eh, eh, penumpang atau pemudik yang balik lagi ke wilayah Jakarta dan sekitarnya itu di atas 50.000 penumpang. Adapun untuk hari ini sudah tercatat 53.115 penumpang yang sudah balik lagi ke Jakarta ataupun yang akan balik lagi ke Jakarta. Dan ini data ini dinamis karena seiring dengan perjalanan kereta yang masih akan tiba di stasiun-stasiun di wilayah Daup 1 Jakarta dan juga penjualan tiket yang masih berlangsung. Misalnya kita melihat dibandingkan dengan tahun Lebaran tahun lalu, apakah memang lonjakan arus balik tahun ini lebih tinggi? Kira-kira apa faktor pendukungnya? Baik, Mbak. Jadi untuk jumlah penumpang di masa angkutan Lebaran ini dari tanggal 11 Maret sampai data kemarin tanggal 24 Maret itu memang lebih tinggi ya, lebih besar sekitar 4% dibandingkan dengan Lebaran tahun 2025. Eh, Adapun yang mendukung hal tersebut tentu eh, kapasitas tempat duduk yang lebih banyak dibandingkan dengan tahun kemarin, dan juga kita di masa angkutan Lebaran ini juga kita mengoperasikan atau menjalankan sebanyak 20 perjalanan kereta api tambahan Lebaran, Mbak ya. Jadi di antaranya 13 perjalanan kereta api tambahan keberangkatan dari stasiun Gambir dan 7 keberangkatan dari stasiun Pasar Senen. Ya, kalau misalnya melihat ini kan lonjakan masih akan terjadi begitu sampai pekan depan. Kira-kira apa faktor kendala yang mungkin saat ini dihadapi? Mengingat juga cuaca tampaknya tidak cukup bersahabat begitu di arus balik kali ini. Ya, betul Mbak. Tentu kita di masa angkutan Lebaran ini kita mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Kita siapkan juga petugas-petugas ekstra untuk memantau kondisi sarana prasarana kita. Kita siapkan petugas ekstra pemeriksa jalan rel, petugas ekstra untuk di perlintasan sebidang, petugas ekstra untuk di daerah rawan, daerah pemantauan khusus yang misalkan daerah rawan banjir ataupun rawan longsor, dan juga untuk memberikan rasa aman dan nyaman kita juga dari KAI Daob 1 Jakarta menyiapkan 700 lebih personel keamanan, itu termasuk juga bantuan dari TNI Polri, sehingga kita harapkan di masa angkutan Lebaran 2026 ini tidak ada kendala yang berarti. Dan mengenai cuaca juga kita koordinasi dan komunikasi terus dengan BMKG. Kita mendapatkan informasi-informasi mengenai perakiraan cuaca ke depannya sehingga kita bisa melakukan antisipasi untuk pelayanan dan juga eh, antisipasi dari gangguan-gangguan prasarana. Kita siapkan juga alat-alat material untuk siaga untuk di
di daerah rawan tersebut. Jadi kita harapkan semuanya di masa angkutan Lebaran dan sesudahnya juga berjalan dengan aman lancar. Ya, kalau misalnya melihat potensi adakah lonjakan kedua tertinggi, kira masih ada skema work anywhere begitu ya hingga tanggal 27 Maret diperkirakan seperti itu. Kira-kira apakah ada lonjakan tertinggi kedua begitu yang akan tiba di daerah Daop 1 Jakarta? Baik, Mbak. Untuk sementara ya, data yang kami catat bahwa sementara penumpang di masa arus balik ini yang tertinggi di tanggal 24 ya, 24 Maret kemarin sebanyak 53.288 penumpang. Dan untuk mengantisipasi sampai dengan tanggal 29 itu tadi Mbak, kita juga siapkan tetap kita operasikan perjalanan kereta api tambahan Lebaran, keberangkatan dari Gambir dan keberangkatan dari Pasar Senen. Iya, Pak Fran, ini kan tampaknya memang di Lebaran 2026 ini kereta api nyatanya jadi primadona ya untuk mudik begitu. Nah, bagaimana dengan ketersediaan tiket untuk masyarakat yang tampaknya masih akan memperpanjang mudiknya atau work from anywhere-nya ini? Bagaimana terkait ketersediaan dan fasilitas layanannya? Baik Mbak, jadi kami sampaikan bahwa dari tanggal 25 Maret hari ini sampai dengan 1 April kita masih tersedia sebanyak 200.000 lebih tiket ke berbagai kota di Pulau Jawa. Dan juga mulai hari ini tanggal 25 sampai dengan tanggal 1 April kita ada promo silaturahmi. Jadi penumpang bisa mendapatkan diskon 20% khusus untuk kereta api kelas eksekutif. Jadi silahkan masyarakat untuk merencanakan perjalanan dengan baik, segera memesan tiket melalui aplikasi Akses by KAI ataupun di kanal-kanal resmi penjual lainnya yang bekerja sama dengan KAI. Manfaatkan diskon promo silaturahmi tersebut sebesar 20% untuk kelas eksekutif, dan di Daup 1 Jakarta kereta api yang terdapat diskon itu sebanyak 61 perjalanan kereta api, baik keberangkatan Gambir maupun keberangkatan dari Pasar Senen. Diskon sebesar 20% ini cukup strategis mengingat tentunya apakah cukup efektif begitu untuk bisa memecah konsentrasi para pemudik di tanggal-tanggal tertentu agar tidak terjadi penumpukan seperti itu. Ya Mbak, jadi ini juga salah satu untuk meningkatkan minat masyarakat menggunakan transportasi umum, khususnya kereta api, karena kami di masa angkutan Lebaran ini juga ketepatan waktu untuk on time performance kami di atas 99% ya Mbak, tepatnya di atas 99,5%. Ini on time performance-nya sudah mencapai 99,5% Pak Fran. Betul Mbak, di masa angkutan Lebaran ini. Untuk keberangkatan ya Mbak ya, untuk keberangkatan kereta api dari stasiun-stasiun di wilayah Daop 1 Jakarta. Ya tentunya on time performance ini sangat berpengaruh begitu ya, kenapa minat masyarakat untuk menggunakan kereta api menjadi sangat-sangat tinggi begitu. Nah, kalau misalnya bicara soal minat masyarakat yang cukup tinggi kan akan terjadi lonjakan pastinya, dan akan terjadi lonjakan tentunya di area-area kedatangan maupun keberangkatan yang mungkin nanti akan terjadi secara serempak seperti itu. Nah, bagaimana nih mengantisipasi terjadinya penumpukan-penumpukan di zona-zona kedatangan dan keberangkatan tersebut, juga termasuk terhadap bagi para penjemput? Baik, tentu untuk stasiun Gambir, kita ketahui bahwa stasiun Gambir dengan luasannya sangat mencukupi ya, untuk kedatangan penumpang di masa arus balik ini. Dan untuk stasiun Pasar Senen emang area parkirnya cukup terbatas. Tentu kami juga mengimbau kepada penjemput penumpang yang akan tiba di stasiun Pasar Senen untuk pertama mempertimbangkan untuk membawa kendaraan roda 4-nya atau lebih untuk menjemput
kerabatnya yang tiba di Pasar Senen karena area parkir kami di Pasar Senen cukup terbatas. Kedua, bahwa eh, rata-rata kereta api yang dari arah timur menuju ke Jakarta juga berhenti di stasiun Jatinegara, di stasiun Bekasi, sehingga kedatangan-kedatangan penumpang juga bisa terpecah ya Mbak ya, terpecah, tidak tidak semuanya turun di Pasar Senen, bisa juga turun di Bekasi ataupun turun di Jatinegara. Ya, itu Mbak. Ya Pak Fran, kalau misalnya kita bicara lonjakan dengan masifnya kedatangan dan keberangkatan begitu ya para pemudik, bagaimana mengantisipasi terkait mungkin ada yang kehilangan bagasi dan layanan lost and found ini di Daop 1 sendiri, seberapa siap untuk menghadapi berbagai dinamika yang terjadi di lapangan begitu, Pak Fran? Ya, ya betul. Beberapa kasus barang yang tertinggal ya Mbak ya, barang yang tertinggal kita ada manajemen ataupun ada loss and found ya, yang ada beberapa di stasiun besar seperti Gambir, Pasar Senen, dan memang kebanyakan penumpang itu yang ketinggalan barang-barangnya cukup banyak ya di masa angkutan Lebaran ini, dan rata-rata seperti handphone ataupun misalkan dompet dan barang-barang lain yang berharga. Jadi penumpang ketika berada di stasiun dan ketinggalan barangnya bisa menghubungi lost and found yang ada di stasiun-stasiun. Pun ketika ada ketinggalan atau kehilangan di atas kereta tertera papan nama dari kondektur, bisa langsung menghubungi ke kondektur yang bersangkutan. Dan juga jangan lupa di setiap sudut di stasiun ataupun di atas kereta juga kita pasang CCTV untuk bisa men-tracing ya apabila ada yang ketinggalan ataupun kehilangan. Iya Pak Fran, mungkin apa nih pesan utama mungkin bagi para pemudik atau justru yang akan balik menggunakan kereta begitu, yang saat ini mungkin masih juga dalam perjalanan menuju Jakarta agar tetap aman dan nyaman tentunya sampai di rumah? Baik, pertama kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat, kepada penumpang yang telah mempercayakan transportasinya menggunakan kereta api, di mana di masa angkutan Lebaran ini sudah tercatat hampir 915.000 penumpang yang berangkat dari stasiun-stasiun di wilayah Daup 1 Jakarta ke berbagai kota di Pulau Jawa, dan juga untuk yang balik lagi, yang di masa arus balik juga angkanya mirip-mirip ya Mbak ya. Jadi mungkin kita sudah melayani sekitar 1,7 juta pelanggan ya di masa arus mudik dan masa arus balik. Yang kedua, eh, kami sampaikan kepada para pelanggan kami untuk selalu mematuhi instruksi-instruksi, informasi-informasi yang disampaikan oleh petugas baik di stasiun ataupun di atas kereta demi keselamatan dan kenyamanan bersama. Dan untuk barang bawaan, tentu kami himbau kepada penumpang untuk tidak membawa barang bawaan yang berlebihan, bawa barang bawaan yang secukupnya, karena KAI menerapkan aturan atau ketentuan bahwa barang bawaan yang boleh dibawa oleh penumpang maksimal beratnya 20 kg dengan dimensi 100 desimeter kubik. Itu saja, Mbak. Pak Fran, terima kasih banyak untuk waktunya sudah berbagi informasi bersama kami di Prime Report hari ini. Selamat kembali bertugas, Pak. Sehat selalu. Terima kasih sama-sama, Mbak. Dan pemirsa tetaplah bersama kami karena Prime Report akan segera kembali dan dengan sejumlah berita penting lainnya. Tetaplah bersama kami.